panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Serta pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan pidato singkat yang berjudul Sopan Bukan Berarti Lemah, Menghidupkan Kembali Adab Mahasiswa di Tengah Arus Modernitas. Sebelum itu, yang saya hormati kepada Ibu Yeti selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation, serta kepada teman-teman semua yang saya banggakan. Nah, perkenalkan, nama saya Alika Farasizahra, saya dari kelas 3A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua dengan nomor NPM 02112241153. Nah, di slide pertama ini ada maksud dan tujuan. Pidato ini bertujuan untuk mengajak seluruh mahasiswa menyadari pentingnya kesopanan dalam komunikasi, baik kepada teman sebaya, orang tua, maupun dosen. Namun, fokus utama pengarahan ini adalah untuk membangun kembali etika komunikasi mahasiswa terhadap dosen agar terciptanya hubungan akademik yang harmonis dan saling menghargai. Karena sekarang kan jari lebih cepat daripada otak ya, jadi kirim pesan dulu, mikirnya belakangan. Nah, itu fatal banget ya teman-teman, itu tidak boleh. Dan yang kedua, di sini ada membahas pengertian apa itu adab atau kesopanan. Nah, seperti yang kita tahu, adab atau kesopanan adalah tata cara berperilaku dan berkomunikasi yang mencerminkan rasa hormat kepada orang lain. Dalam konteks mahasiswa, adab tidak hanya terlihat dari cara berbicara langsung, tapi juga cara menulis pesan digital, seperti melalui WhatsApp, email, maupun platform akademik lainnya. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri mahasiswa yang memiliki adab dan sopan santun. Nah, dalam kelas ini datang tepat waktu. Nah, mahasiswa yang beradab ini yang memiliki adab datang ke kelas itu biasanya itu sebelum pelajaran mulai, lebih baiknya lagi, lebih bagusnya lagi bahkan sebelum dosen datang ke kelas ya. 5 menit sebelum pelajaran dimulai, mahasiswa sudah duduk anteng rapi di kelas. Nah, yang kedua, mendengarkan penjelasan dosen. Saat dosen sedang memaparkan materi, sebaiknya itu mahasiswa yang memiliki adab dan kesopanan ini adalah mendengarkan, menyimak, menulis apa yang dosen jelaskan. Nah, yang ketiga ini tidak bermain HP. Nah, saat dosen sedang menerangkan itu, mahasiswa tidak boleh membuka gadget kecuali dosen yang menyuruh kita untuk membukanya untuk mencari materi atau jawaban atau apapun itu. Namun, jika dosen sedang benar-benar menerangkan, sebaiknya kita menyimak, taruh HP-nya, tidak bercanda, tidak ngobrol. Kemudian yang keempat, berpakaian pantas dan rapi. Nah, kita kan datang ke kampus itu kan untuk berkuliah ya, untuk menuntut ilmu. Alangkah baiknya kita menggunakan baju yang sopan seperti kemeja lengan panjang, baju yang tidak ketat yang menutupi aurat, agar saat proses pembelajaran itu enak ya dipandangnya gitu, tidak memakai kaos seperti ingin bermain gitu ya. Lalu ketika di luar kelas menyapa dosen, nah mungkin saat berpapasan kita boleh menyapa dosen gitu, selamat siang Bu, selamat siang Bapak. Terus kemudian tidak berbicara dengan nada tinggi. Sebaiknya saat kita sedang bertanya kepada dosen perihal tugas atau perihal apapun itu, memakai nada bicara yang sopan, yang lembut, tidak dengan nada tinggi. Lalu yang ketiga, menjaga etika saat bertemu. Nah, tidak boleh saat bertemu kita memanggil nama gitu kan ya. Tidak boleh kita tiba-tiba mendorong, menepuk bahunya, itu tidak sopan ya. Lalu saat bertanya lewat chat, nah yang pertama ini ada salam dan perkenalan. Saat kita ingin bertanya kepada dosen, alangkah baiknya kita menggunakan salam, permisi, dan berkenalan diri, itu sangat penting. Karena kan dosen tidak hanya mengajar dengan satu kelas saja ya, tapi banyak ya. Jadi dia pasti tidak ingat dengan mahasiswa yang chat dia gitu. Jadi alangkah baiknya pakai perkenalan diri. Lalu yang kedua, bahasa yang jelas, tidak singkat. Nah, ketika kita ingin bertanya kepada dosen lewat chat, tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa singkatan ya, karena itu tidak sopan ya. Lalu yang ketiga, kalimat lengkap dan sopan. Nah, seperti tadi yang saya bilang, kalimat itu harus tidak boleh singkat, harus jelas, harus lengkap, dan harus sopan gitu ya. Jangan lupa memakai maaf dan terima kasih. Lalu yang keempat, mengirim chat di jam wajar. Nah, jangan sampai kita mengirim chat di jam 10 malam atau di jam 8 malam. Itu menurut saya sudah tidak sopan ya, karena mengganggu privasi dan aktivitas, apalagi di chat ketika hari libur, tanggal merah gitu ya. Lalu slide selanjutnya di sini ada masalah yang sering terjadi. Nah, di era digital ini banyak mahasiswa terbiasa dengan gaya komunikasi singkat ya, seperti chat dengan teman, lalu tanpa sadar menerapkannya pada dosen. Nah, di sini ada contohnya, mengirim pesan seperti Bu, nilai saya kenapa belum keluar ya, tanpa salam, tanpa perkenalan, dan tanpa konteks. Di kelas sering terjadi situasi di mana mahasiswa tidak fokus ketika dosen menjelaskan.
sibuk dengan HP, ngobrol, bercanda, atau bermalas-malasan dengan alasan dosennya santai ini kok jadi tidak masalah gitu. Sikap ini itu memberikan kesan yang kurang menghargai ilmu dan pemberi ilmu. Lalu di luar kelas juga tak jarang mahasiswa yang acuh saat bertemu dosen yang mengajarnya, tidak menyapa dosen saat bertemu. Nah, semua perilaku ini tuh menunjukkan adanya kurangnya kesadaran akan sopan santun dan adab mahasiswa yang kurang gitu ya, adab dan kesopanannya di berbagai situasi, baik di kelas, luar kelas, maupun saat berkomunikasi lewat chat WhatsApp. Nah, selanjutnya di sini ada studi kasus pertama. Nah, sini ada contoh chatnya ya, dosen tegur pelajar karena kurang sopan santun saat chat pribadi. Nah, dari studi kasus yang tadi kita bahas chatnya, pada beberapa waktu lalu beredar sebuah percakapan antara mahasiswa dan dosen melalui pesan pribadi. Dalam percakapan tersebut, mahasiswa langsung mengajukan pertanyaan tanpa salam, tanpa pengenalan diri, serta menggunakan kalimat dan terkesan langsung pada inti. Kemudian dosen ini menegur dan meminta mahasiswa untuk mengganti foto profil dan memberikan identitas diri terlebih dahulu agar dapat dikenali. Ini kurang sopan ya. Kemudian di studi kasus yang kedua, dosen tegur mahasiswa karena tidak beretika japri dosen. Nah, studi kasus yang kedua ini bisa kita lihat ya, terdapat pula situasi sebaliknya. Dalam contoh lain, mahasiswa telah berusaha berkomunikasi dengan sangat sopan menggunakan salam, permohonan maaf, dan kalimat yang tersusun baik. Dia menghubungi dosen untuk memastikan jadwal masuk pada tanggal tertentu karena teman-teman sekelasnya itu banyak yang sedang berada di luar kota begitu. Jadi untuk memastikan. Namun dosen tersebut membalas dengan nada yang cukup tegas karena pesan dikirim tanggal merah dan di luar jam mengajarnya. Mahasiswa pun meminta maaf berulang tapi tetap merasa serba salah karena ia hanya menindaklanjuti kebutuhan kelas begitu. Jadi ada beberapa dosen yang memang tidak menerima chat di saat tanggal merah di atas jam yang bukan jam mengajarnya begitu. Kemudian selanjutnya di sini ada solusi. Untuk menumbuhkan kembali budaya sopan santun, kita dapat melakukan yang pertama, menyadari posisi dan peran mahasiswa dalam sistem pendidikan. Yang kedua, mengatur waktu komunikasi seperti mengirim pesan dalam jam yang wajar. Nah, tadi yang seperti tadi ya, jangan sampai kita mengechat dosen itu di atas jam 10 atau di atas jam 8. Sebaiknya kita mengchat dosen itu di saat jam kerjanya gitu ya, di jam siang gitu ya. Jangan sampai di hari libur juga kita chat ya. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa yang sopan dan jelas terutama ketika menulis pesan. Jangan sampai kita menggunakan kalimat yang kasar, jangan sampai kita menggunakan kalimat-kalimat yang singkatan gitu ya, yang tidak baik gitu ya. Jangan sampai, harus tetap menggunakan kalimat yang sopan, yang jelas, yang rinci, dan yang tidak langsung ke intinya, namun tidak terlalu muter-muter juga gitu ya. Kemudian yang keempat, menghargai proses pembelajaran, yaitu fokus ketika dosen menjelaskan. Nah, saat dosen sedang menerangkan, kita tidak boleh main HP, tidak boleh ngobrol, tidak boleh bercanda, harus fokus mendengarkan apa yang dosen sedang terangkan. Lalu yang kelima, memberikan contoh dalam lingkungan, karena budaya tumbuh dari kebiasaan. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat. Menghidupkan kembali adab akan memberikan manfaat seperti pertama, hubungan yang harmonis antara mahasiswa dan dosen. Yang kedua, suasana kelas yang nyaman dan kondusif. Yang ketiga, citra mahasiswa sebagai insan terdidik meningkat. Yang keempat, terbentuknya karakter berintegritas yang akan terbawa hingga dunia kerja. Lalu sini poin terakhir, slide terakhir di sini ada kesimpulan. Kesopanan bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa seseorang telah dewasa dalam berpikir dan berperilaku. Teknologi yang maju, zaman boleh berubah, tapi adab adalah identitas diri, yaitu tidak boleh hilang. Marilah kita para mahasiswa menjadi generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu, tapi juga berkarakter dan beradab dalam setiap kata dan tindakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pidato kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.